Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara yaitu rapat bulanan yang dilanjutkan dengan diseminasi oleh saya sendiri, yaitu salah satu calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Cirebon. Namun sebelumnya untuk mengawali kegiatan ini, mari kita simak sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Mulyono, yang diwakili oleh Wakasek Kurikulum Ustadz Abdullah Fakih. Waktu dan tempat saya persilakan. Abdullah Fakih MC. Terima kasih Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, tentunya dengan banyak kenikmatan yang diberikan. Salah satunya kita berkumpul bersama dalam forum menuntut ilmu, thalabul ilmi, yaitu dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Udin Jalini SPD Kabupaten Cirebon terkait modul PGP, yaitu modul 1.4 ya Pak Udin ya, tentang budaya positif, yang tentunya semoga ini menjadi titik awal untuk kita berbenah, berubah menjadi lebih baik, dan diharap Pak Udin bisa mampu menggerakkan, berkolaborasi dengan guru penggerak yang terdahulu, bahkan mungkin bukan dengan hanya guru penggerak, dengan seluruh guru, karena pada hakikatnya seluruh guru adalah mesin-mesin penggerak pembelajaran. Untuk apa? Menciptakan pembelajaran yang berpihak atau berpusat kepada murid, memperhatikan kebutuhan belajar murid. Untuk itu kami dari pihak sekolah tentunya sangat mendukung Pak Udin untuk bisa menularkan gagasannya, ide-ide cemerlangnya, bahkan praktik baiknya yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan budaya positif, baik itu di kelas, lingkungan kelas, lingkungan sekolah, yang nantinya bisa ditindaklanjuti. Mungkin bisa ada perbaikan-perbaikan, pengembangan-pengembangan yang bisa diterapkan di SMA Negeri 1 Suranegara. Semoga tentunya SMA Negeri 1 Suranegara menjadi sekolah yang lebih baik. Demikian Pak Udin, untuk segera bisa melaksanakan kegiatan, semoga berjalan lancar. Tentunya juga kami mendorong partisipasi Bapak Ibu peserta diseminasi dalam diskusi yang konstruktif, dalam apa? Menurunkan gagasan-gagasan, ide-ide yang cemerlang. Banyak kepala, banyak ide, ketika disatukan, didiskusikan, semoga ada jalan-jalan, cara-cara terbaik dalam kita memberikan pelayanan, pembimbingan, pendidikan, pendampingan kepada peserta didik atau murid atau siswa. Demikian, kami sangat apresiatif, sangat welcome, sangat mendukung. Nanti Bapak Ibu simak bersama paparan-paparan dari Pak Udin, tentunya insya Allah sangat bermanfaat. Untuk itu dipersilakan nanti Pak Udin itu silakan nanti Pak Udin langsung mendiseminasikan apa ya hasil mahakaryanya kepada Pak Udin untuk dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas. Ya, oke, langsung saja ya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya. Boleh perkenalkan dulu. Nama saya Udi Yudin. Saya kebetulan calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Cirebon. Kebetulan saya tuh sudah menyelesaikan modul 1.4
yaitu yang berisi tentang budaya positif. Bapak Ibu hebat SMA Negeri 1 Suranenggala yang saya hormati, izinkan saya sedikit berbagi ya Bapak Ibu, bukan menggurui, apalagi saya termasuk calon guru penggerak yang kelima di sekolah kita ini. Yang mungkin paparan saya itu sudah bosan mungkin ya, karena sudah 4 kali mendengarkan atau menyaksikan, dan mudah-mudahan sudah pada melaksanakannya seperti itu. Nah, untuk pertama kali ya, ini ada sebuah pertanyaan pemantik buat kita semua. Maksud dan tujuannya yaitu supaya apa yang akan kita pelajari itu, oh iya, ada di pertanyaan ini. Nah, kira-kira yang pertama nih Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Ada yang tidak setuju? Tidak. Boleh. Ini nggak ada jawaban yang salah ya Bapak Ibu. Terus yang kedua itu pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Boleh. Ya. Berarti kebanyakan setuju ya. Yang ketiga yaitu guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju? Setuju. Atau ada yang tidak setuju? Kayaknya setuju semua ya. Iya, selanjutnya. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju? Setuju. Sangat setuju. Ya baiklah. Nanti saya akan sedikit paparkan dari keempat permasalahan tersebut, mana yang akan jadi terbaik buat murid kita, itu tergantung Bapak Ibu nanti menilainya. Yuk, baik, lanjutkan. Nah, yang akan kita pelajari itu yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal ya Bapak Ibu, yang diwujudkan di sekolah kita ya rencananya. Nah, untuk materi kali ini itu ada 6. Ada disiplin positif, teori motivasi, hukuman, terus penghargaan. Yang ketiga itu keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang keempat itu posisi kontrol seorang guru. Yang kelima kebutuhan dasar manusia, itu apa aja nanti kita akan bahas. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Kira-kira yang asing dari ini semua yang mana Bapak Ibu? Semuanya asing, insya Allah ya. Karena sudah dibahas ya sama 4 CGP sebelumnya. Ya, baik Bapak Ibu, kalau mau dibahas secara full itu udah akan cukup 2 jam 3 jam ya. Banyak sekali. Iya. Nah, saya mengikatnya paling maksimal 1 jam saja Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada namanya apa? Pengepalan tangan. Ini apa? Ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Kita berdua ya, berpasang-pasangan. Jadi nanti yang satu mengepalkan tangan, yang satu mengepalkan tangan itu anggap saja sedang memegang sebuah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga oleh yang dimiliki Bapak Ibu, seperti itu. Nah, teman yang satunya lagi menggodanya. Ya, digoda, terserah menggodanya seperti apa, mau dikelitik atau mau dicubit, mau disogok, mau dirayu, silakan Bapak Ibu. Bisa dicoba? Yuk kita coba bareng-bareng. Harus berpasangan. Berpasangan ya Bapak Ibu, kebetulan pasangan dulu. Gantian, siapa yang mengatakan tangan dulu? Ya. Nah, yang satunya itu menggodanya supaya tangan itu terbuka gitu. Kalau bebas, duduk aja berpasangan dia. Bisa. Pegang, gimana? Satu aja, satu orang memegang, satunya yang menggoda.
Yang menggoda sampai kepalanya berhasil terbuka tidak gitu. Nah, kira-kira siapa ya? Silakan mulai. Boleh, pokoknya semaksimal mungkin usaha agar mau dibuka kepala tangannya ya. Ya, udah cukup. Singkat banget. Kayaknya seru banget nih. Yang lepakan tangan nggak pada mau buka. Kira-kira kenapa itu nggak pada mau buka itu? Kok di kepala jelas. orang udah ditelititik dia. Prinsip mau hilang. Ada yang bisa jawab? Yang bisa apa? Kenapa Bu Desi nggak mau dibuka kepala tangannya? Nggak bisa. Karena ada apa nih? Ada kontrol diri ya. Jadi apapun dari luar, misalkan Gangguan. dikelitik, kalau dia punya keyakinan diri atau kontrol diri itu saya yakin nggak akan dibuka seperti itu. Nah, itulah nilai-nilai yang akan kita bahas kali ini, yaitu ya Bapak Ibu, ini terlambat nih dalam kegiatan ini. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Kira-kira siapa yang memegang kendali? Yang mengepalkan tangan atau temannya? Yang mengepal. Yang mengepalkan tangan, ya itu yang namanya kontrol diri sendiri itu ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan murid kita itu punya yang namanya kontrol diri seperti itu. Lanjut, ini ada pergeseran paradigma tentang teori kontrol ya oleh Dr. William Glasser. Yang pertama itu katanya Bapak Ibu, ilusi guru itu mengontrol murid. Benar nggak sih Bu? Guru itu mengontrol murid? Benar? Enggak? Tidak sepenuhnya. Ya. Jadi kadang kita suka memberikan PR ya, pokoknya wajib dikerjakan ini PR. PR ini wajib, harus. Nanti kalau enggak dihukum. Tapi tetap aja ada yang tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena kontrol dirinya mengatakan nggak usah mengerjakan seperti itu. Itulah yang namanya kontrol diri. Terus yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya penguatan positif itu contohnya pemberian hadiah. Kira-kira efektif nggak? Tidak. Bermanfaat tidak? Tidak. Tidak ya. Tidak selalu. Tergantung. Kalau jangka pendek mungkin iya ya pemberian hadiah. Kalau jangka panjang nanti Tidak. Terus-terusan. Iya betul sekali, terus-terusan. Kalau nggak ada hadiah nggak mau Terus yang belajar. ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak. Tidak ya, tidak setuju ya. Katanya bahkan cenderung bisa down kalau dikritik atau dibuat rasa bersalah itu akan menjadi down seperti itu. Terus yang keempat ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Benar gak? Tidak. Salah ya. Misalkan seorang guru kan orang dewasanya, murid memaksa muridnya seperti itu. Ya seperti itu. Lanjut. Nah ini ada pergeseran antara stimulus respon ke teori kontrol ya oleh William Glasser ya. Yang pertama itu stimulus respon, itu maksudnya itu ada rangsangan dari luar gitu ya. Yang pertama misalkan menurut stimulus nih, realitas kebutuhan kita sama, padahal kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda ya. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal sesungguhnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, ketika kita mengajar matematika misalkan, itu siswa atau murid itu memiliki pandangan atau gambaran yang berbeda, saya yakin. Tujuannya pun berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa ya. Yang benar itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Ini fatal sekali, karena yang benar itu semua perilaku memiliki tujuan. Seburuk apapun perilaku itu pasti memiliki tujuan. Ada tujuan tertentunya. Ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, biasanya kan ketika dibujuk gak mau, mulailah ada suatu paksaan. Padahal itu kekeliruan ya. Harusnya adanya suatu kolaborasi atau konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang lain atau pilihan-pilihan yang baru, sehingga tujuan kita itu tercapai. Nah, yang terakhir yaitu model pikiran menang kalah. Biasanya yang kalah, yang salah itu jadi kalah gitu ya. Nah, untuk teori kontrol itu model berpikirnya itu menang-menang, semuanya mendapat penguatan, seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini intinya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ingat, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini tugas kita kepada murid-murid kita ya. Jangan sampai kita memaksa, menyogok, apalagi menghukumnya. Yang penting siswa mampu menumbuhkan kesadarannya, seperti itu. Nah, sebenarnya itu adalah nilai-nilai kebajikan, dan itu ada di profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir itu mandiri. Dan visi kita itu sudah termasuk di dalamnya. Ya, seperti itu. Nah, ini materi yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Ternyata manusia itu ketika melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Ada tiga kategori di sini. Yang pertama itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ada siswa yang terlambat, terus langsung saja dihukum. Kamu push up terlambat 20, berarti push up 20 kali. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, misalkan cari perhatian ya, seperti itu. Terus yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira nih sebelum ke siswa, kita ada di posisi yang mana ini Bapak Ibu? Ada di posisi 1, 2, atau yang ketiga? 1, 2, 3. Tapi kadang-kadang tidak dipungkiri ya, kita datang pagi-pagi supaya keyboardnya tidak telat ya, supaya TPP-nya tidak terpotong gitu. Itu kira-kira apa itu? Posisi yang mana? Posisi yang Menghindari. ke-1 ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hukumannya nanti TPP-nya dipotong, seperti itu. Nah, tapi untuk murid kebanyakan itu masih ada di posisi ke-1 dan kedua Bapak Ibu ya. Kebanyakan murid kita itu menghindari hukuman, terus ingin mendapat imbalan. Nah, tugas kita yaitu merubah semuanya itu untuk menuju ke posisi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya, seperti itu. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Ada banyak sekali. Nah, saya bacakan yang mana saja ya. Bisa baca dari belakang Bapak Ibu? Bisa ya. Saya ambil yang ini aja. Yang keberapa nih? Yang ketiga, yang keempat.
kalau hukuman murid akan tersakiti. Ini kalau konsekuensi katanya murid dibuat tidak nyaman. Nah, kalau restitusi itu murid mendapat penguatan. Itu sangat jauh berbeda sekali ya Bapak Ibu. Terus yang nah ini nih. Sistem untuk hukumannya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau hukuman itu kalau muridnya sudah tidak takut, saya yakin nggak akan jalan gitu. Terus yang kedua, kalau konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Maksudnya ketika di SMA, ya di SMA aja, berarti selama 3 tahun saja mereka patuh gitu. Nah untuk restitusi itu masalahnya terpecahkan. Begitu. Ya Bapak Ibu, banyak sekali sampai ini 2 slide ya seperti itu. Yang terakhir itu kita bisa baca kalau hukuman itu dibuat oleh guru, kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid ya. Jadi sudah disepakati oleh Bapak Ibu gurunya. Kalau restitusi itu dibuat oleh murid itu sendiri. Jadi menyelesaikan masalahnya itu oleh muridnya itu sendiri. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang lebih baik untuk diterapkan di sekolah kita? Ada yang bisa jawab? Mana yang lebih tepat? Kira-kira? Konsekuensi, yuk, konsekuensi dan restitusi. Yuk kita lihat, saya sudah merangkumnya ini Bapak Ibu. Nah, berdasarkan bagan di atas, saya sudah merangkumnya. Untuk hukuman yang saya lihat ya dari atas, bersifat tidak terencana, tiba-tiba, terus bersifat satu arah, terus berupa fisik atau psikis. Maksudnya begini, misalkan ada anak datang terlambat misalkan 20 menit. Sini kamu terlambat, saya hukum. Berapa terlambatnya? 20 menit. Silakan push up 20 kali. Nah itu siswa tidak tahu di awalnya ya, hanya satu arah. Siswa tidak memberikan alasan juga, jadi langsung menghukum saja. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, jadi sudah ada kesepakatan bersama. Terus sudah disepakati ya, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Selanjutnya yaitu murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Misalkan gini, kesepakatannya selama jadi kelas 10A, berarti selama jadi kelas 10A murid itu akan tidak nyaman dengan konsekuensi yang telah dibuat bersama itu. Nah untuk restitusi, oh iya lanjutannya, selama konsekuensi itu berarti semua guru itu harus mengontrol muridnya. Ya, benar nggak nih siswa atau murid melakukan konsekuensinya seperti itu. Nah untuk restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, kita memfasilitasinya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti itu, Bapak Ibu. Jadi restitusi itu merupakan proses kolaborasi ya, kolaborasi antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti itu. Nah setelah paparan ini kira-kira mau yang mana nih yang mau kita terapkan? Masih hukuman? Konsekuensi? Restitusi tentunya ya Bapak Ibu ya. Restitusi itu memberikan penguatan seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, masih banyak. Nah ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Ya ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Yang pertama itu penghargaan pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Seperti ini misalkan, setiap kita masuk ke kelas yang dapat nilai 10 dikasih hadiah. Terus itu, saya yakin tidak akan efektif ya. Ketika kita tidak memberikan hadiah, saya yakin akan down, akan kembali ke asalnya seperti itu. Yang kedua, penghargaan tidak efektif sudah. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Misalkan, si itu aja yang dapat hadiah, kok saya enggak.
Padahal saya telatnya, misalkan ngumpulkannya telat berapa detik, saya malas Nah gitu. Terus yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Biasanya dia hanya mengejar hadiahnya saja. Ketepatan atau kebenarannya itu lebih banyak tidak tepatnya seperti itu. Yang kelima yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Jadi hanya mengejar, sekali lagi hanya mengejar hadiahnya atau penghargaannya tanpa melihat makna, maksud dan tujuan apa yang akan kita capai dalam suatu pembelajaran. Dan yang keenam yaitu penghargaan mematikan kreativitas. Betul sekali. Ya, contohnya matematika, misalkan matematika kan ada banyak cara ya, banyak jalan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, karena mereka termotivasi oleh hadiah, mereka ingin cepat-cepat sehingga yang namanya jalan-jalan yang lainnya itu tidak dipelajari atau sehingga mengurangi kreativitas mereka dalam pembelajaran. Yang ketujuh, ini sangat berbahaya sekali, ternyata penghargaan itu menghukum. Ya, misalkan kita akhir semester ya, akhir semester itu suka ngasih hadiah ya, juara 1, juara 2, juara 3. Itu yang sangat terhukum itu yang juara 4. Apalagi misalkan selisih nilai, jumlah nilainya juara 3 ke juara 4 misalkan selisihnya cuma 1 angka atau 2 angka, itu sangat terhukum sekali Bapak Ibu. Ya, mereka sangat menyesal sekali. Kalau ke negatifnya bisa-bisa jadi seperti itu. Nah, yang terakhir yang ke-8, motivasi dari dalam diri. Ini sangat kecil sekali untuk terjadi akibat atau efek dari penghargaan itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini yang ketiga, materi yang ketiga yang saya pelajari yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah tahu ya, sudah sering mendengar apa itu keyakinan kelas, atau ada yang belum? Bahkan sudah ya, saya yakin banyak yang sudah melakukannya. Tapi kenapa sih bukan peraturan kelas, malah ini keyakinan kelas? Ada yang bisa memaparkannya? Maka lebih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kalau langsung ke peraturan kelas, siswa itu merasa terpaksa untuk mengikuti. Tuh, sedangkan kalau keyakinan kelas, mereka mengikuti apa yang sebenarnya si siswa itu sendiri inginkan. Jadi ada rasa tanggung jawab untuk mengikuti apa yang menjadi keyakinan kelasnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Alita. Jadi katanya kalau peraturan kelas itu siswa merasa terpaksa. Kalau keyakinan kelas tadi itu dari mereka sendiri peraturannya, ia merasa bertanggung jawab. Oke, saya ilustrasikan ini sedikit gambaran tentang keyakinan kelas. Kita kadang suka mengendarai motor ya, sepeda motor, dan itu kita menggunakan helm. Kira-kira kenapa tuh kok harus pakai helm? Ada yang bisa jawab? Satu, Pak Fahrul, kenapa kalau naik motor harus pakai helm? Takut ditilang katanya. Nah, takut ditilang berarti ada hukuman. Kira-kira hukum kita apa? Diikut sertakan nggak untuk membuat hukumnya? Enggak ya. Yang buat hukum itu DPR atau MPR? Kepolisian yang melaksanakannya. Nah, berarti kita tuh tidak dilibatkan. Nah, itulah yang namanya apa? Hukuman. Nah, beda lagi kalau ada alasannya seperti ini, supaya saya selamat kalau jatuh, atau supaya apa? Supaya kepalanya terlindungi. Nah, itu berarti keyakinan diri sendiri atau kontrol diri ya dari dalam, seperti itu. Itulah yang akan kita bahas, kenapa disebut keyakinan kelas ya. Jadi ada kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini untuk keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Terus sifatnya itu universal. Jadi semua orang meyakini bahwa itu suatu kebenaran. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru,
yang guru membuat peraturan kelas, tempel, dan bersifat satu arah. Siswa tinggal melaksanakannya, dan itu akhirnya nanti merasa tertekan. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya ya. Bahkan ada yang sudah diupload di YouTube seperti Bu Ani, Bu Amira, Pak Fakih, Pak Karyawan. Ini saya sedikit berbagi aja sedikit, yaitu langkahnya itu yang pertama, semua murid di kelas itu mencurahkan pendapatnya. Kira-kira di kelas itu mau seperti apa sih, peraturannya mau seperti apa sih gitu. Nah, dicatat. Kalau saya itu kebetulan dapat sticky note ya. Apa sticky note namanya? Iya, itu dari Bu Ani, kelebihan saya pakai. Yang mereka semua siswa itu menuliskan, terus ditempel. Nah, baru nanti dibuatlah sebuah kalimat positif. Contohnya misalkan jangan makan di kelas atau buanglah sampah pada tempatnya. Berarti nanti kalimat positifnya jagalah kebersihan. Atau datanglah tepat waktu, gitu ya. Tidak boleh terlambat. Berarti kalimat positif itu datang tepat waktu, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, setelah semuanya dibuat kalimat positif, dirangkumlah, ditinjau kembali, dibuatlah minimal 3 lah atau maksimal 7 kalimat saja, 7 keyakinan kelas, seperti itu. Jadi jangan banyak-banyak. Kenapa? Supaya mudah diingat, mudah dihafal. Nah, yang selanjutnya nanti oleh siswa itu, oleh murid, dibuatlah dalam sebuah kertas karton. Bebas lah mau seperti apa. Kalau sudah bagus, sudah rapi, ditandatangani, jangan lupa ya Bapak Ibu, ditandatangani oleh warga sekolah, warga murid, warga kelas ya maksudnya, warga di kelas tersebut beserta gurunya. Dan yang terakhir, jangan lupa keyakinan kelasnya ditempel di tempat yang strategis. Kira-kira bisa nggak Bu, Bapak untuk melaksanakan ini? Dan belum. Ini sangat bagus sekali untuk wali kelas ya. Wali kelas 10A, 10A bahkan udah. Kesenggol. Saya lihat sendiri ada cap jari. Jadi mereka bukan menggunakan tanda tangan terus nama. Ini telapak jarinya. Wali kelasnya telapak jari ini terus ada namanya. Jadi keyakinan kelas. Siswanya pakai jempol semua. Itu pakai cat air ya Pak. Seperti itu. Yang mudah-mudahan bisa dilakukan Bapak Ibu ini untuk kondisivitas pembelajaran kita di kelas. Nah, ini ada contoh, mungkin sedikit saja ya Bapak Ibu. Contoh saya ini di 12 IPS 1 kebetulan. Ini saya sedikit memaparkan apa keyakinan kelas itu apa, terus caranya seperti apa, seperti itu. Terus dilanjutkan dengan pembagian secuil kertasnya, siswa menulisnya keinginan-keinginan atau peraturan-peraturan yang diinginkan. Terus selanjutnya ada ini ditempel di kertas yang sudah saya siapkan, itu bekas kalender Bapak Ibu. Jadi sangat sederhana sekali. Setelah ditempel, saya memanggil KM sama sekretaris. Sekretaris menulis, KM-nya yang mengucapkan untuk merubah dari suatu peraturan atau kalimat negatif menjadi sebuah kalimat positif. Seperti itu. Nah, dilanjutkan kesininya itu membuat keyakinan kelas atau merangkum kalimat positif itu menjadi minimal 3 kalimat atau 7 kalimat maksimalnya ya Bapak Ibu. Ini sudah. Dan setelah itu, setelah semuanya selesai, tinggal ditulis di kertas karton. Itu Bapak Ibu, ditulis oleh sekretaris. Setelah ditulis, semua warga sekolah itu menandatanganinya. Ya, semua warga sekolah, warga kelas di situ menandatanganinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dilanjutkan dengan penguatan-penguatan. Ini masih menandatanganinya ya Bapak Ibu. Masih banyak.
Nah ini tinggal penguatan-penguatannya, terus menanyakan bagaimana pembelajaran hal ini, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Sangat singkat sekali, saya pakai itu paling 20 menit ini untuk melakukan ini semua. Nah, lanjut Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih ada 3 materi lagi, masih banyak. Sebenarnya itu lebih dari seminggu belajarnya. Ini yang keempat, yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi ternyata seorang guru itu mempunyai kontrol ya. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima itu manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana ini? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau bahkan mungkin sebagai teman, atau mungkin sebagai pemantau, atau seorang manajer? Ada yang bisa menanggapi? Atau ini aja, Bapak Ibu simpan jawaban itu dalam hati Bapak Ibu sendiri. Nanti kita lihat ada sedikit video, jadi simpan aja. Barangkali saya mau sebagai teman, simpan aja. Nanti kita lihat videonya dan bisa kita refleksikan. Ini contoh sebagai penghukum. Jadi ada sebuah video tentang seorang guru yang melakukannya sebagai penghukum, Bapak Ibu. Baik ya. Suaranya emang. Suara di situnya ini. Di mana? Puji. Volume cici, volume kanan. Itu tuh yang pinggir ke kanan. Terus. Awas selalu jadi anak. Saya Das, cerdas. Kapok kamu. Sudah berapa kali perluasan, Bang? Sana, kamu keliling apa? Sampai. kenapa saya harus ke Laman Baset, Bu? Kenapa, Pak? Ibu, berani kuat. Sudah terlambat, masih berani jawab pun, Pak. Sekarang, keliling lapangan teriak kapok. Cepat. Udah dihukum lagi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Goreng. dia menyangkal sedikit, langsung ditambah hukumannya, langsung lari 10 kali di lapangan. Itu posisi sebagai penghukum. Kira-kira menurut Bapak Ibu seperti apa nih? Kalau dampaknya saya yakin ini dampaknya kalau sebagai penghukum, yaitu murid akan berontak, ya, mendendam, bahkan lebih dalamnya lagi itu akan membenci kita sebagai gurunya. Kalau sudah membenci gurunya, nanti ujung-ujungnya membenci pelajarannya. Kalau sudah membenci pelajarannya, ilmu yang didapat itu kurang menyerap ya, atau seperti apa? Seperti itu ya Bu. Oke, lanjut ke video yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Ini masih naren juga Bapak Ibu. Naren. Nambul. Kenapa berangkat lagi, Nana? Ya Tuhan, Naren. Alamak. Tenang, susah. Nanti ini yang tegur bapak kepala sekolah. Masih lah. Angkain begini kamu.
Aduh, gimana ini? Gusti, Lupa ya, masa ini harus tulis apa ini? Absen. Hapus apa coba? Sudah, ini jangan begini lagi ya, anak ya. Terima kasih. Kalau kamu terus, saya nyari kalau ibu. Ibu masak, sana cepat. ya, muridnya itu terus-terusan meminta maaf karena dia merasa bersalah ya. Nah, jadi dari ucapan ibu gurunya, padahal biasa saja, tidak menyakitkan, tapi ternyata merasuk ke dalam hati murid tersebut ya. Tentunya ini ada dampaknya Bapak Ibu. Dampaknya yang saya pelajari itu katanya, dampaknya tentunya yang pertama merasa bersalah, terus rendah diri. Jadi ketika dia ketemu dengan kita itu akan minder gitu. Oh iya, saya punya salah dengan beliau gitu. Menghindar. Dan yang lebih parah lagi yaitu Bapak Ibu, murid tersebut akan merasa apa ya, keluar dari kelompoknya. Yang biasanya riang gembira itu beberapa hari atau bahkan mungkin menjadi kelamaan itu akan menjauh dari kelompoknya. Mereka akan murung seperti itu ya, terisolasi sendirinya oleh sendirinya seperti itu. Selanjutnya ini yang ketiga, video sebagai teman ya, guru tapi sebagai teman. Posisinya sebagai teman Bapak Ibu, mungkin banyak ya di antara kita yang menjadi teman murid kita lihat. Orangnya sama, jadi Naren itu mengalami kelima-limanya. Iya Bu, tadi guru saya menolongkan saya Bu. Kak, menyerang ibu kamu. Karena yang tadinya politik, kok terlambat sih? Ya Bu, makasih. Jadi biar hari kencang, tetap kejar Bu. Tuh. Nggak lancar ya videonya. Lancarnya pakai wifi. Iya. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, kamu beresin dengan absen kamu. Nah ini gurunya baik mungkin ya. Jadi kalau di SMA mungkin kayak Guru-guru Ibu muda. Unis ya sama muridnya itu jangan-jangan muridnya jadi suka gitu. Guru-guru muda Karena biasanya. bahasanya jadi teman gitu. Teman sebaya gitu. Nah, guru-guru muda. Nah tapi ada dampaknya Bapak Ibu. Jadi kalau dia terlambat kan tidak diapa-apakan, yang paling cuma dia dibilang, Naren kamu bisa aja, sudah sana masuk, nanti urusannya saya yang atur gitu kan, seperti itu. Nah itu dampaknya ada juga, yaitu ketergantungan. Jadi ketergantungan kepada salah satu guru. Misalkan saya kan tenang punya teman Bapak Anu gitu. Nah jadi kalau ada kasus yang lain, tenang, saya udah dibackingi oleh Bapak Anu gitu. Punya Pak Tarjo. Ya misalkan Bapak Tarjo udah dibackingi sama Bapak Tarjo, tenang aja. Seperti itu. Punya Mama Tarjo. Iya. Iya, karena sudah ada backing ya, merasa udahlah tenang seperti itu. Ya, Bapak Ibu, terus Anda tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, karena ketika ada kasus itu udah menyerahkan segalanya kepada guru yang dianggap sebagai teman. Misalkan ke Pak Tarjo, ya udah kalau ada kasus saya mah sama Pak Tarjo aja seperti itu. Terus biasanya ya murid yang sudah dekat sama salah satu guru itu ketika disuruh sama guru lain itu akan cuek, nggak mau.
pokoknya kalau nggak disuruh sama beliau saya nggak mau, dia bukan teman saya, seperti itu. Nah itu contoh selanjutnya, yaitu yang keempat, video sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu berbasisnya data ya. Guru BK bisa nggak sih jadi? Masih Naren juga. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Bu, saya harus tinggal ke kelas pas jam istirahat 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas pertama tersebut dalam ya. Bu, Ya gimana Bapak Ibu? Kelihatannya sudah mulai cair nih. Ya. Jadi siswa atau murid itu udah dikasih tahu konsekuensinya, tapi saya yakin butuh yang namanya pemantauan ya Bapak Ibu. Gak mungkin misalkan yang lain istirahat dia tetap belajar, gak mungkin kalau tanpa dipantau. Ini dampaknya tidak sepenuhnya mandiri, karena sudah kasih tahu nih konsekuensinya seperti ini. Terus tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, jadi tidak mendalam. Yuk kita yang kelima biar cepat Bapak Ibu. Slide kelima ini video sebagai manajer. Naren. Kenapa lancar ya ini? selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hargai diri sendiri, mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Iya, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa untuk mengingatkan tidak? Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren, Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh kelima yaitu sebagai manajer. Ya, ada dampaknya. Mari kita lihat. Nah, dampaknya di bawah nih. Dampaknya murid menjadi mandiri, terus percaya diri, dan mampu memecahkan masalah. Kira-kira dari kelima video ini ada yang bisa memberikan tanggapan apa atau posisi mana nih untuk kita semua untuk diterapkan di sekolah kita? Boleh? Ya, mana nih? Ya.
dari kelima Di depan video. Ibu, di depan. Sini aja. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Odi. Dari kelima video tadi tentang posisi kontrol sebagai seorang guru ya. Tentunya setelah menyimak video tadi, saya setuju dengan video yang kelima yaitu manajer ya. Jadi kita sebagai guru manajer itu lebih baik ketimbang dengan video-video sebelumnya. Cuma tidak disalahkan juga sih, kita juga perlu kadang-kadang sebagai seorang guru juga perlu menjadi pemantau. Terus apalagi itu yang sebelumnya, iya penghukum, ya disesuaikan dengan kesalahan peserta didik kita di sini. Itu aja sih Pak Udi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi kita tidak mesti menjadi manajer. Kalau murid tersebut susah untuk kita lakukan sebagai manajer, bisa beralih ke posisi kita yang lainnya seperti itu. Nah, ini yang kelima, kita cepat-cepat saja ya. Yang kelima itu kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu mempunyai lima kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima itu penguasaan. Ternyata sangat banyak sekali ya. Yang pertama itu bertahan hidup. Contohnya apa Bapak Ibu? Makan, minum. Pokoknya sandang, pangan, papan. Kalau kebutuhan biologis gimana? Memperbanyak keturunan misalkan, itu bertahan hidup bukan? Iya, betul sekali ya Bapak Ibu. Terus yang kedua kasih sayang. Misalkan di kelas nih ada murid gitu ya yang caper ke kita gitu. Sebetulnya mereka itu sedang membutuhkan kasih sayang atau perhatian ya. Yang ketiga itu kebebasan. Ternyata manusia membutuhkan suatu kebebasan. Jadi ketika kita belajarnya monoton, terus siswa berontak, ingat bahwa manusia itu membutuhkan suatu kebebasan. Ya. Yang selanjutnya itu kesenangan. Saya yakin semua orang ini tahu dan mau untuk mendapatkan suatu kesenangan. Yang kelima yaitu penguasaan. Biasanya, hebat, nilai saya gede nih, hebat kan saya gitu. Berarti dia lagi butuh penguasaan seperti itu. Nah, ini saya punya salah satu contoh nih di kelas 10A ya, 10A wali kelasnya itu Bu Nita. Ada yang namanya Denny itu tiap hari itu selalu mengambil makanan teman-temannya. Jadi selalu digilir, teman si A, makanan si B, makanan si C gitu diambil. Nah, kalau kita telaah itu akan ada beberapa kemungkinan ya Bapak Ibu. Yang pertama misalkan gini, jawaban si Denny, ya si Denny menjawab misalkan, Bu, saya tuh lapar, saya nggak pernah dikasih makan, nggak pernah dikasih bekal. Berarti dia sedang memenuhi suatu kebutuhan tentang bertahan hidup seperti itu. Terus misalkan Denny menjawabnya gini, saya senang Bu, ketika saya ngambil makanan teman saya, jadi mereka memperhatikan saya, gitu. Jadi pusat perhatian mereka. Nah, berarti dia sedang membutuhkan kasih sayang, gitu ya. Terus yang ketiga, misalkan alasannya saya ingin dilihat merasa hebat. Jadi mereka itu takut pada saya, gitu. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan. Ya, kekuasaan dia sedang dibutuhkan. Yang keempat, misalkan Ibu, saya bosan dikasih bekal dari rumah itu cuma sama ayam terus tiap hari. Makanya saya ngambil punya teman. Ingin ada variasi. Berarti Dedi ini sedang memenuhi kebutuhan akan kebebasannya seperti itu. Ini contoh sederhana ya Bapak Ibu. Ini kalau alasan yang kelimanya misalkan
Saya iseng aja Bu, ingin melihat ekspresi teman saya ketika makanan ini diambil sama saya. Berarti dia sedang memenuhi rasa kesenangannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti di kelas Bapak Ibu bisa melihat ketika kelakuan tingkah laku murid kita seperti A, seperti B. Oh iya, sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan ini gitu. Selanjutnya ini yang terakhir Bapak Ibu, yang namanya segitiga restitusi. Itu biasanya guru itu berperan sebagai manajer, dan ini dipastikan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalahnya. Tahapannya yaitu yang pertama, stabilkan identitas, jadi dirda. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah, kotak salahnya di mana, diikuti. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan mana yang telah dilanggarnya, seperti itu. Nah ini ada sedikit video lagi, mudah-mudahan tidak bosan Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi yang dilakukan oleh salah satu guru di sekolah SMA ya. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya tukang fitnah? Ya wajar lah. Harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Nah ini Pak. menanyakan Capek keyakinannya. Pak. Ya, Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya bersih, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Atau kita sedang marah bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa setelahnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi seperti itu? Dan bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi guru bukan memberi solusi, tapi siswanya sendirilah yang mendapatkan solusinya sendirinya Bapak Ibu. Dan ini diyakini menghasilkan murid yang lebih mandiri ya, dan lebih bertanggung jawab Bapak Ibu. Bukan saja ketika ada di sekolah, insya Allah nanti di masyarakat pun mereka akan menerapkannya. Nah ini rangkumannya. Jadi segitiga restitusi itu belajar dari kesalahannya, terus memperbaiki hubungan, memberikan tawaran
bukan paksaan ya. Jadi seorang guru hanya menawarkan saja. Terus yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, apa yang ada di dalam dirinya. Terus yang kelima, fokus pada karakter. Dan yang terakhir, fokus pada solusi. Jadi langsung mendapatkan sebuah solusi. Nah, ini pertanyaan yang di awal Bapak Ibu setujui. Ya, maka Bapak Ibu bisa merefleksikan jawabannya setuju atau tidak setujunya antara sebelum paparan saya dan setelah paparan saya. Ya, maka jawabannya ada di Bapak Ibu semuanya. Saya atau kita atau semuanya tidak bisa menilai, karena yang mengetahui semuanya ada di pada dalam diri Bapak Ibu guru hebat semuanya. Seperti itu. Nah, namun yang jelas masih like. Nah, yang jelas yang namanya membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu. Tapi mari kita lakukan yang terbaik untuk murid kita dan sekolah kita, yaitu semak surga. Ingat bahwa buah dari kerja keras ini dapat hanya terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang yang dewasa, yang sukses di pekerjaan, kehidupan, dan relasi dengan orang lain yang berkarakter, memiliki integritas, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan tentunya yang terakhir bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi nanti untuk masa depannya seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu, paparan materi saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya buat kita semua, Bapak Ibu. Kebetulan saya coba menyampaikan saja, jadi kita sama-sama belajar. Dan kata-kata terakhir saya, Bapak Ibu, ini kata-kata terakhirnya, dalam setiap tindakan yang kita ambil, kita menanam benih budaya. Pastikan benih yang kita tanam adalah benih positif yang akan tumbuh menjadi pohon kebajikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi semuanya. Dan sehat semua? Yang kali ini kita di awal tahun ya, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu ada yang tahu apa? Tidak. Kalau peraturan kelas tahu nggak? Tahu. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya. Peraturan itu dibuat, kalau peraturan ya dibuat itu oleh guru, nanti siswa yang melaksanakan. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh kita bersama guru dan murid ya, sama-sama buat keyakinan kelas, nanti dilaksanakan bersama-sama ya, seperti itu. Nah, kali ini berhubung awal tahun pelajaran baru, kita buat keyakinan kelas buat supaya apa? Supaya belajarnya apa? Supaya belajarnya tertib, aman ya. Terus apa lagi? Berkondisi dengan baik ya, siap untuk belajar ya. Oke. Nah, ada 4 tahapan. Tahapan pertama, kita cari dulu apa sih yang kalian inginkan. Nanti kalian tulis di sini keyakinan kelasnya seperti apa. Setelah itu kalian tulis tempelkan, mau udah siapin di kertas. Setelah itu sudah ditanggal semua, kita buat peraturan yang kalian inginkan itu jadi sebuah kalimat positif. Kalimat positif nanti saya minta orang untuk menulis sebuah kalimat positifnya seperti apa. Setelah dibuat beberapa kalimat positif, kita saring.
menjadi beberapa keyakinan kelas saja. Minimal 3, maksimal 7. Ya, maksimal 7 ya. Supaya apa? Supaya kalian lebih mengingatnya. Nah, setelah itu kita buatlah di sebuah kertas. Nanti ada kertas lagi untuk menulis keyakinan kelas ini. Setelah itu kalian tanda tangani semuanya. Bapak tanda tangani, kalian semuanya menandatangani. Ya, tanda tangan sama jelas. Tanda tangan sama jelas. Gimana kalau jelek? Gak apa-apa. Yang penting semuanya menandatangani. Itu namanya keyakinan kelas. Bahwa kalian sudah sepakat, kita sudah paham semua? Nah, oke. Yang pertama, langkah pertama, yuk kita buat apa sih yang kalian inginkan ketika ada di kelas ini, seperti itu. Silakan ditulis di sini, stiker ya. Ditulis satu aja, sekarang satu. Oh, jangan sampai salah nulisnya ya. Ada lemnya. Lem itu yang di bagian belakang untuk ditempel di depan. Dua, silakan ditulis kata-katanya. Ada semua? Silakan ditulis. Ada yang sudah tulis? Ya sudah, boleh ditempel di sana. Kembali. Sip. Ayo, siapa lagi? Yang pertama, terima kasih. Kedua. Jangan boleh. Udah semua? Udah, alhamdulillah. Ada berapa nih di sini? Bapak minta bantuan dari kalian untuk membacakan dan menuliskan, membacakan satu-satu ya, mungkin ya. Misalkan apa ya? Jangan berisik ya. Nah, kira-kira jangan berisik, kalimat positifnya apa? Kalau jangan berisik kan perintahnya, jangan berisik. Kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Iya, ketika belajar boleh berisik. Jangan menyuruh. Diam ketika belajar. Boleh. Siapa yang mau menuliskan? Yang mau siapa? KM yang menyebutkan sekretaris
Oh kan ini? Iya. Punya ini. Apa yang disebut yang jadi dari kalimat perintah, kalimat dibuat kalimat positif, kalimat bersamaan. Yang pertama, satu. Apa tadi itu? Jangan berisik. Kalimat positifnya apa? Diam saat belajar. Diam saat belajar. Yang kedua apa? Jangan berisik ketika belajar. Berarti sama ya? Oke, lewat. Yang ketiga. Jangan tidur di kelas saat jam belajar. Jangan tidur di kelas saat jam pelajaran. Saat belajar. Fokus dalam belajar. Yang keempat, KM kan tetap Yang keempat, tidak ribut saat jam pelajaran berlangsung. sama ya. Terus Jangan buang sampah sembarangan. buang sampah pada tempatnya. Sampah pada tempatnya. Buang sampah. Lanjut. Jangan ngobrol saat ada guru. Jangan ngobrol saat ada guru. Berarti sama ya? Satu. Lanjut. Jangan tidur di kelas. Sama. Lanjut lagi. Jangan bermain HP. Nah, apa? Jangan bermain HP kalimat positifnya. Simpan HP. Simpan HP saat belajar. Lanjut. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah pada itu ya, sama ya. Pada poin 3, lanjut lagi. Jangan mengobrol. Jangan ngobrol berarti diam. Jangan berisik ketika belajar. Kayaknya satu hati. Lanjut. Jangan ya dia. Apa itu jadi kalimat positif? Jangan saling marah berarti saling menghargai. Lagi. Jangan mengganggu temannya yang sedang belajar. Sama ya, saling menghargai. Terus Jangan merusak fasilitas kelas. menjaga fasilitas sekolah. Fasilitas kelas ya. Menjaga fasilitas sekolah. Kelas. Terus ada lagi. Ketika jam pelajaran jangan ngobrol. Sangat mengganggu. Lanjut. Jangan mencoret-coret meja kelas. Menjaga fasilitas. Sama-sama. Jangan tidur di kelas. Fokus dalam belajar.
Siapa? Menghargai dulu ketika belajar. Berarti saling menghargai. Kira-kira dari keenam bagian ini ada yang bisa disatukan nggak kalimatnya? Biar kita punya cuma 3 aja keyakinan kelas. Kira-kira apa? Biar saat belajar, fokus dalam belajar, saling menghargai. Itu disatuin ya? Bisa ya? Bisa. Jadinya kalimatnya apa nih? Belajar, Dua, belajar, tiga. dan saling menghargai. Diam dan fokus saat. Gimana? Saling menghargai dan fokus dalam belajar. Saya tulis di sebelah sana. Saling menghargai dan fokus dalam belajar. Dalam belajar. Kira-kira yang ini nih, 3, 4, 6 bisa dibuat satu kalimat atau 2? 2 aja ya? Iya, Buang sampah pada tempatnya. jangan kita. Yang 3 sama. Kira-kira apa? Buat Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Dan juga buang sampah pada tempatnya dan menjaga fasilitas kelas. Gimana, sepakat? Sepakat. Silahkan tulis yang kedua. Buang sampah. Dan menjaga fasilitas sekolah. Kelas ya, kita di kelas. Terus yang ketiganya apa? Yang ketiganya? Oh iya, empat. Silakan dua. Kira-kira bisa ke? Tulis. Atau boleh buka HP saat dibutuhkan. Ini gimana kalimatnya? Diam dan simpan HP saat belajar. Sepakat nggak nih? 3 keyakinan kelas kita. Ini ada 1, 2, 3. Yuk kita sama-sama ini dibuat dalam kertas itu, nanti kita tanda tangan semua. Jadi kalian setelah keluarga tanda tangan sana. Ini ditulis dulu deh. Nah, pakai spidol bisa nggak? Bisa. Jadinya keyakinan kelas 12 PS. Oke. Pulpen. Ini ya. Oh, itu. Kalau tidak aja Pak, nggak mempan juga. Satu. Ada. 2 salah. Oke, Pak Yusuf.
sesuai ya. Iya, yang satu berarti divalidasi dalam tulisannya ya, biar lebih cantik ya, seperti yang ketiga dia dan apa tuh? Dan simpan HP saat belajar. Jadi nanti kalau ada yang main HP berarti melanggar konsekuensi apa? Kesepakatan kelas kita. Nah, setelah itu kalian tanda tangani di sini, dikasih nama, pakai pulpen yang kalian pegang, jangan pakai spidol. Dari sekretaris dulu tanda tangan. Pulpennya ada, pulpennya ada. Pinjam pulpennya. Silahkan. Iya, bebas mau di mana? Pokoknya semuanya tanda tangan. Dari mana dulu? Kayak mana? Tanda tangan dulu. Terima kasih. Siap, terima kasih. Gantian lanjut. Oh, sana dulu. Silakan. Dikasih nama ya. Tanda tangannya divariasi. Ayo, jangan tunda-tunda. Ini Pakai rumah. Dan kita kan. Kira ayo kuat. Jadi 12/1 sudah memiliki keyakinan kelas. Itu ada 3 ya. Yang pertama Pak, bisa dibaca? Saling menghargai dan fokus dalam belajar. Jadi nanti tidak ada yang mengganggu ya, tidak ada yang ribut. Pokoknya saling menghargai. Yang kedua, ingat apa? Jadi nggak usah dirusak fasilitasnya yang ada ya. Terus yang ketiga, simpan HP saat belajar. Ya, jadi jangan apa? Main HP, jangan apalagi main game saat belajar. Gitu. Ya, itu ini kesepakatan bersama. Tolong kita saling mengingatkan kalau ada rekan kita yang melanggar kesepakatan bersama kita ini, kita ingatkan ya, jangan sampai mereka melanggar terus-terusan kita ini. Ya, semangat semua ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja pertemuan kali ini. Kita membuat kesepakatan bersama. Nanti selanjutnya belajar seperti biasa. Ya, lupa akhiri, nilai topik poin dia. Wassalamualaikum